Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeni Nurpala, kelas 1B D3 Keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang cara pemberian obat melalui sublingual. Sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih obat sublingual. Pemberian obat secara sublingual merupakan rute pemberian obat yang absorpsinya baik melalui jaringan kapiler di bawah lidah. Obat-obat ini mudah diberikan sendiri karena tidak melalui lambung. Sifat kelabilan dalam asam dan permeabilitas usus tidak perlu dipikirkan. Persiapan obat yang sudah ditentukan di dalam tempatnya. Untuk penata laksanaannya, yang pertama, cuci tangan. Anda harus mencuci tangan sebelum menggunakan obat. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Persiapan klien, cek perencanaan keperawatan klien. Klien diberi penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan. 3. Memberikan obat kepada pasien. Orang yang menggunakan obat harus selalu duduk tegak sebelumnya. Jangan sampai pasien berbaring atau mencoba memberikan obat kepada orang yang tidak sadarkan diri. Hal ini dapat mengakibatkan pasien tersedak obat. 4. Memberitahu pasien agar meletakkan obat pada bagian bawah lidah hingga terlarut seluruhnya. Obat dapat diletakkan di kedua sisi frenulum atau jaring penghubung di bawah lidah. Miringkan kepala agar obat tidak tertelan. Yang kelima, menganjurkan pasien agar tetap menutup mulut, tidak minum, berbicara selama obat belum terlarut di dalamnya, karena beresiko membuatnya tertelan yang akan mengurangi efektivitasnya. Pertahankan posisi obat lidah selama waktu yang diresepkan. Sebagian besar obat akan melarut dalam waktu sekitar 3 menit. Hindari membuka mulut, makan, minum, berbicara, bergerak, atau berdiri selama waktu ini untuk menghindari tablet bergerak dan memastikannya melarut sempurna. Ketahui potensi resikonya. Obat sublingual digunakan melalui mulut sehingga pasien dengan luka sariawan yang terbuka mungkin akan merasa nyeri atau teriris. Makan, minum, dan merokok dapat mengganggu laju penyerapan dosis obat. Umumnya obat sublingual dianjurkan untuk tidak digunakan dalam jangka panjang. Jangan telan obat sublingual. Obat sublingual harus diserap di bawah lidah. Menelan obat sublingual akan menyebabkan penyerapan yang tidak menentu dan tidak sempurna, sehingga menyebabkan dosisnya tidak tepat. Mintalah dokter atau apoteker untuk menyesuaikan dosis obat jika Anda tidak sengaja menelan obat sublingual. Keenam, bereskan alat-alat seperti tong spatel, tisu, handscoon, dan lain-lain. Yang ketujuh, cuci tangan. Anda harus mencuci tangan sesudah menggunakan obat untuk mencegah penyebaran kuman dan penyakit infeksi. Usaplah sabun antibakteri hingga berbusa di antara kedua telapak tangan, ke sela-sela jari dan bawah kuku. Usapkan busa sabun selama paling tidak 20 detik. Bilas selama hingga bersih dengan air hangat. Pastikan untuk membilas sabun hingga bersih dan tidak ada lagi kotoran yang tersisa di tangan. Keringkan tangan dengan tisu sekali pakai yang bersih. Dan yang terakhir, dokumentasi. Mencatat tindakan yang telah dilakukan atau pelaksanaan, respon klien, hasil tindakan, nama obat dan dosis, perawat yang melakukan, pada catatan keperawatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.